bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum fir'aun wa junuduhu baghyan wa adwan hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Dan kami selamatkan Bani Israel melintasi laut, kemudian Fir'aun dan bala tentaranya mengikuti mereka untuk mendolimi dan menindas mereka, sehingga ketika Fir'aun hampir tenggelam, dia berkata, aku percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercayai oleh Bani Israel, dan aku termasuk orang muslim atau yang berserah diri. Nah, ayat ini mengisahkan tentang akhir hidup Fir'aun ya. Jadi Fir'aun dikenal sebagai raja yang zalim, raja yang takabur, raja yang sombong, sehingga dia merasa bahwa hanya dirinya yang paling berkuasa, hanya dirinya yang paling tinggi, dan kemudian bahkan mengaku dirinya pula sebagai Tuhan ya. Jadi manusia mengaku sebagai Tuhan. Nah, ini terjadi pada Fir'aun. Karena itulah kemudian kisah Fir'aun ini diungkapkan dalam Al-Quran paling banyak ya. Paling banyak diungkapkan dalam Al-Quran kisah tentang Fir'aun. Tentu Fir'aun dengan Nabi Musa alaihissalam. Seperti yang pernah diungkapkan kemarin, Nabi Musa berdakwah pada Fir'aun untuk bertauhid, untuk tidak mengaku sebagai Tuhan, untuk meninggalkan berhala-berhala sebagai ibadah mereka. Tapi Fir'aun menolak. Ketika Fir'aun menolak dengan keras, maka kemudian Nabi Musa beralih, yaitu minta izin agar Bani Israel yang tinggal di Mesir dibolehkan untuk meninggalkan wilayah itu ya. Karena Nabi Musa memperhatikan mereka Bani Israel selalu ditindas, selalu dipaksa, selalu didolimi, dan tidak punya kebebasan. Karena itu Nabi Musa ingin agar Bani Israel dibebaskan saja, dan ini pun ternyata ditolak. Kenapa Fir'aun menolak? Karena Nabi Musa melihat bahwa masyarakat Mesir, Fir'aun, akan keteteran, akan kesulitan apabila Bani Israel dibebaskan. Mereka ketika itu difungsikan sebagai pekerja berat ya, kuli bangunan yang ikut berperan dalam membangun negeri, mendirikan gedung-gedung dan sebagainya, bertani dan sebagainya. Itu diibaratkan untuk kelas pekerja. Ini juga demikian dengan Malaysia. Malaysia ini terutama hidup dengan banyak membuka perkebunan sawit. Seperti Indonesia juga membuka di Sumatera, di Kalimantan ini penuh dengan pohon sawit. Karena itu Indonesia dan Malaysia merupakan produsen terbesar dari minyak sawit ya. Ini Indonesia dan Malaysia. Indonesia banyak sekali SDM-nya, tenaga yang dapat digunakan untuk mengolah pohon sawit. Ada sekitar 260 juta rakyat Indonesia, sebagian berkecimpung dalam perkebunan pohon sawit. Tapi Malaysia penduduknya sedikit,
sekitar hanya 26 juta. Karena itu mereka kesulitan untuk mencari tenaga dalam rangka pengolahan sawit tadi. Mereka mendatangkan pekerja dari luar, yang terbanyak pertama dari Indonesia, yang kedua dari Bangladesh. Nah, ternyata ada kesepakatan antara pemerintah Indonesia dan Malaysia tentang perlakuan pada TKI. Tapi kemudian Malaysia menolak. Karena itu kemudian beberapa pekan belakangan ini Indonesia menyetop, tidak boleh ada pengiriman TKI. Wah, Malaysia kesulitan itu, sehingga mereka bingung mencari dari mana tenaga kerja untuk mengolah sawit. Nah, ini zaman sekarang. Nah, zaman dulu Fir'aun ini juga begitu. Kalau Bani Israel dibebaskan, mereka akan kesulitan mencari tenaga kerja. Karena itu mereka melarang. Karena Bani Israel tenaga kerja yang terampil, murah, ya, sehingga mereka menguntungkan dari sisi pembangunan itu. Sehingga belakangan ini orang Israel, orang Yahudi mengatakan kalau Mesir berbangga dengan piramid, dengan bangunan-bangunan kuno, mereka nggak sadar bahwa yang mengerjakan bangunan itu adalah kami, kakek moyang kami. Nah, ini orang Israel mengatakan begitu, bahwa yang membangun piramid-piramid itu adalah orang-orang Yahudi yang dulu tinggal di Mesir sebagai kuli bangunan. Nah, ini ya, ini ungkapan orang Israel sekarang untuk mengungkapkan peran mereka. Nah, seperti orang Indonesia juga gitu. Itu yang bangun gedung-gedung tinggi di Malaysia itu adalah pekerja-pekerja dari Indonesia. Karena orang Malaysia sendiri nggak mau jadi pekerja-pekerja bangunan. Nah, itu ya. Nah, ini Nabi Musa meminta, dah kalau kamu tidak mau beriman, sekarang izinkan Bani Israel untuk keluar dari Mesir. Mereka akan kembali ke wilayah asalnya, ke negeri asalnya, yaitu di Palestina. Fir'aun menolak, tapi karena keinginan kuat dari Bani Israel dan Nabi Musa, maka kemudian malam-malam mereka berangkat keluar dari Mesir tanpa sepengetahuan Fir'aun. Tengah malam mereka berangkat menuju Palestina. Paginya ketika mandor-mandor ke tempat pembangunan, ternyata tidak ada satupun pekerja yang datang. Pekerja itu dari Bani Israel, tidak ada yang datang. Maka para mandornya kebingungan, kemana ini? Kemudian mandor itu pergi ke perkampungan, ternyata sudah kosong semua. Akhirnya mandor tadi lapor ke istana, dan Fir'aun menanggapi, wah, kalau ini dibiarkan kita kehilangan tenaga kerja. Karena itu kemudian siapkan tentara, kejar dan tangkap, serta bawa kembali ke Mesir. Disiapkan tentara mengejar, tapi jaraknya sudah jauh, ya, sehingga saat Bani Israel sampai di tepi laut, mereka kebingungan bagaimana ini. Maka ketika itu Allah memberikan firman kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di laut. Nah, ini kalau cerita Quran, kemudian laut itu terbelah sehingga di tengahnya ada jalanan yang bisa dilewati. Banyak ilmuwan menganalisis gimana ini fenomena laut bisa dikeringkan, bisa menjadi jalan. Banyak analisis, banyak penelitian. Di antara penelitian yang mungkin bisa diterima, bahwa Nabi Musa ketika itu mencari pantai
yang dangkal. Dan pantai yang dangkal itu ditunggu, dan pada pagi hari terjadi pasang surut. Jadi kalau di pantai itu akan ada dua peristiwa, pasang surut dan pasang naik. Pasang surut ini biasanya terjadi pagi hari berapa lama, kemudian yang kedua sore hari. Kemudian pasang naik itu terjadi pada tengah hari dan tengah malam. Nah, begitu. Tapi di lain tempat kebalikannya. Pasang surut tengah hari dan tengah malam, sedangkan pasang naik pagi hari dan sore hari. Nah, ini kadang-kadang berbeda. Nah, ketika Nabi Musa sampai tengah malam, di situ pasang surut, sehingga Nabi Musa mengajak Bani Israel bisa lewat di laut, menyeberang, cari tempat yang paling sempit, ya. Seperti misalnya Jawa dipisahkan dengan Sumatera, maka kemudian untuk membangun pelabuhan yang menuju ke Sumatera dicari pantai yang menjorok menjadi ujung, supaya apa? Supaya jaraknya dengan Sumatera lebih dekat. Nah, itu di Merak itu yang paling ujung pantainya. Kalau sebelah-sebelahnya agak jauh. Nah, di situ di Sumatera pun dicari yang paling ujung, yaitu Bakauheni. Nah, sehingga jaraknya tidak terlalu jauh. Nah, itu Nabi Musa juga mencari pantai yang memisahkan Mesir dengan dataran Sinai paling dekat, paling dangkal, sehingga ketika itu beliau bisa membawa pasukannya, membawa Bani Israel menyeberang. Nah, pagi harinya Fir'aun tahu, menyiapkan tentara, dikejar. Setelah sampai di pantai itu siang hari. Nah, selama pagi sampai siang itu pasukan Bani Israel bisa nyebrang. Ketika Fir'aun ikut nyebrang, terjadi pasang naik. Lautnya naik lagi sehingga menenggelamkan Fir'aun. Ini kalau di Ancol itu ya, pasang surut, maka tanah-tanah itu akan kelihatan kering. Tapi kalau pasang naik, airnya yang naik sehingga seperti pantai, seperti laut juga. Nah, ini yang terjadi, ya. Sehingga di sini diungkapkan wajawasna bi Bani Israil al-bahra. Kemudian Allah dengan melalui hukum alam tadi telah menyelamatkan Bani Israel sehingga bisa menyeberangi laut yang ketika itu sedang mengering. Nah, ini. Nah, jadi di sini ada fenomena alam, tapi pada saat itu fenomena demikian tidak dikenal oleh Bani Israel karena mereka tinggalnya di daratan, jauh dari lautan. Nah, itu ya. Fir'aun ketika menyusul gimana? Pasang naik, maka kemudian tenggelam dan semua tentaranya habis. Nah, ini yang hebat. Ketika Fir'aun akan tenggelam, kemudian tidak bisa menyelamatkan diri, saat itulah dia menyatakan ungkapan hatinya. Apa ungkapan hatinya? Saat ini saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel. Nah, ini ungkapan Fir'aun. Ini menjadi naluri manusia ketika terdesak, ketika sudah tidak ada jalan lain, maka saat itu dia akan mengungkapkan apa? Satu-satunya keyakinan yang dimiliki, yaitu apa? Kepada Tuhan. Saya teringat saya pernah naik pesawat. Pesawat itu ketika itu cuacanya buruk, sehingga pesawatnya turbulence, naik turun. Saya lihat hampir semua penumpang berdoa, ya Allah selamatkan kami ya Allah. Nah, ini artinya apa?
ketika manusia terdesak, yang diingat adalah Tuhan. Nah, ini saya lihat mereka semuanya khusyuk berdoa kepada Allah, minta selamat, minta dihindarkan dari bahaya. Nah, ini Fir'aun juga gitu. Ketika dia sudah sampai pada suasana yang tidak mungkin bisa terhindar, maka dia ingat pada Tuhan. Sekarang saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel, dan Tuhan selamatkanlah saya. Nah, ini lanjutannya, naluri manusia itu sama. Kalau dalam bahaya pasti ingin minta diselamatkan, ingin minta ditolong. Nah, ini sudah semua orang akan begitu, ya. Sehingga kalau ada apa-apa pasti di kapal ada ombak besar, maka para penumpangnya pasti khusyuk berdoa minta diselamatkan. Nah, ini pengalaman yang sudah di pesawat udara itu, ketika turbulen begitu juga. Nah, ini. Nah, ternyata ini seperti pesan Rasulullah, siapapun manusia yang bertaubat pasti akan diterima oleh Allah, selama, nah ini ada syaratnya, selama belum terlambat. Terlambat itu apa? Ketika nyawanya itu masih bisa diselamatkan, masih bisa ada dalam raganya. Tapi kalau nyawa itu sudah sampai pada tenggorokan, ini tobat itu tidak diterima. Kok nyawa bisa sampai tenggorokan? Ini pernah ada orang bercerita, ketika dia menunggu saudaranya di rumah sakit yang menderita penyakit parah, kemudian beliau membacakan Yasin, berdoa dan sebagainya. Suatu saat ketika berdiri, ya, dia melihat jempol kaki dari pasien tadi bergerak-gerak. Nah, gerakan itu terus naik, ya, dari jempol kaki naik ke betis, naik, kemudian dilihat terus naik ke paha, terus naik. Nah, ini ternyata ini menurut dia, apakah ini perjalanan roh ketika dicabut? Jadi nyabutnya itu dari atas, dari kepala, sehingga dari kaki naik dikit-dikit gitu, sehingga akhirnya kelihatan juga di leher, kepala, terus hilang. Nah, ketika hilang itulah saudaranya itu sudah meninggal. Sehingga Rasul mengatakan apa? Bahwa Allah akan menerima taubat siapapun sebelum, kata Rasul, yughorghir. Yughorghir itu artinya nyawanya sampai tenggorokan. Kalau nyawa sampai tenggorokan ini sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Kenapa yughorghir? Karena ketika sampai di tenggorokan itu nafas orang tersebut akan nah, itu artinya nyawanya sampai tenggorokan. Ketika sampai tenggorokan ini, maka taubatnya tidak diterima. Nah, ini seperti Fir'aun, dia bertaubat, ya. Dikatakan hatta idza atrakahul gharaku qala amantu annahu la ilaha illadzi amanat Bani Israel, ya. Sehingga ketika dia hampir mati, hampir tenggelam, maka dia baru mengatakan amantu, sekarang saya beriman bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang dipercaya, yang diyakini oleh Bani Israel. Nah, ini tapi sebagaimana tadi pesan Rasul, taubatnya ini sudah terlambat, sehingga taubatnya tidak lagi diterima.
Nah, pelajaran dari ini apa? Pelajaran dari ini dikaitkan dengan surat Ali Imran ayat 133. Apa itu? Wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah bertaubat. Nah, sebelum terlambat. Karena kalau terlambat seperti Fir'aun, taubatnya tidak akan diterima. Terlambat bagaimana? Sudah tidak ada kesempatan lagi baginya untuk hidup. Tapi kalau sekarang masih segar, masih sehat, inilah kesempatan bertaubat. Kenapa Allah mengatakan cepat? Karena kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita pulang. Maka itu sebelum kita dipanggil, cepatlah bertaubat. Nah, sehingga dari situ Allah mengisyaratkan cepatlah bertaubat. Jangan sampai seperti Fir'aun bertaubat ketika di akhir hayatnya. Nah, itu sudah tidak bisa diterima. Nah, karena itu kita selalu diajak, dianjurkan untuk istighfar, untuk bertaubat. Bahkan kalau sebelum tidur selalu diingatkan membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, kemudian zikir la ilaha illallah, berzikir. Apa manfaatnya? Seandainya seseorang yang tidur tadi tidak bangun lagi, maka ucapannya sebelum tidur tadi adalah la ilaha illallah, istighfar, kemudian baca tahlil. Ini artinya sudah melakukan pertaubatan sebelum tidur. Seandainya dia tidak bisa bangun lagi karena meninggal, maka akhir ucapannya adalah istighfar dan tahlil, astagfirullahaladzim dan la ilaha illallah. Nah ini ya, sehingga ada baiknya kalau kita mengikuti pesan Rasul, sebelum tidur selalu berzikir. Zikir yang biasa, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang ketiga tadi tahlil, wala ilaha illallah, itu tahlil. Nah ini yang diungkapkan Rasul, man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang akhir ucapannya la ilaha illallah, maka dia pasti masuk surga. Nah ini diungkapkan sebelum terlambat, karena kayak Fir'aun ini setelah terlambat maka taubatnya tidak diterima. Padahal di sana mengatakan amantu bil annahu la ilaha illadzi la ilaha illalladzi amanat bi bani Israil wa ana minal muslimin, dan saya termasuk seorang muslim. Muslim artinya apa? Yang berserah diri pada tauhid Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini tauhid. Maka yang meyakini tauhid itu kemudian disebut muslim. Sehingga dari sini seluruh nabi meyakini Allah yang Esa, berakidah tauhid. Maka sesuai dengan ayat ini, semua nabi juga termasuk muslim. Tapi di sini maknanya muslim akidah. Nah ini muslim akidah, ya. Nah ini tuntunan bagi kita, jangan memperlambat taubat. Segera istighfar, segera bertaubat. Dan alhamdulillah setiap sholat kita sudah istighfar, dan setelah sholat kita berzikir, dan zikir itu diawali dengan astaghfirullahaladzim. Nah ini istighfar, minimal diucapkan 3 kali.
Astaghfirullahaladzim. Ini yang pendek. Kalau yang panjang ada lebih sempurna. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada istighfar, kemudian diakhiri wa atubu ilaih, dan saya benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Awali istighfar, diakhiri dengan taubat. Nah, ini lengkap ya. Nah, kemudian ayat 91, nah ini kritikan pada Fir'aun. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Al-an itu artinya, ini aslinya al-an ya. Jadi ada al-an. A itu artinya mengapa ya. Tapi karena langsung, maka dalam tajwid ini disebut mad iwad atau mad badal. Jadi tidak dibaca al-an, tapi dibaca al-an, disatukan. Nah, ini dalam tajwidnya mad badal itu ya. Jadi ada juga utuni, maka disatukan atuni. Nah, begitu. Nah, ini juga al-an, ini aslinya al-an. Nah, digabung menjadi al-an, artinya apakah sekarang, nah, ya. Atau mengapa baru sekarang kamu ungkapkan taubat, kamu ungkapkan imanmu. Nah, ini al-ana, mengapa baru sekarang kamu ungkapkan imanmu? Kalau kamu beriman, mengapa tidak waktu Nabi Musa mengajak atau berdakwah untuk beriman? Nah, ini dikritik. Padahal dulu kamu suka durhaka, suka melanggar, bersikap sombong, bahkan membuat kerusakan dengan menindas orang lain. Bahkan puncaknya, wahai Fir'aun, kamu mengaku diri sebagai Tuhan. Nah, dulu ada Fir'aun mengaku Tuhan. Kalau zaman kita tahun awal 2000, tahun 90-an, di Jakarta ada Lia Eden. Saya pernah cerita, pada tahun 9 Lia Eden ini membuat suatu pengajian. Kemudian dalam pengajian itu dia bercerita bahwa dia mendapat wahyu untuk menyebarkan agama baru. Nah, dia mengaku sebagai nabi. Nah, itu Lia Eden. Dan ketika tahun 2000-an dia berubah lagi. Ternyata Allah telah mengangkat saya sebagai Jibril untuk menyampaikan wahyu. Nah, ini. Nah, jadi di Indonesia ada orang mengaku nabi, bahkan mengaku malaikat. Zaman dulu ada orang mengaku sebagai Tuhan, yaitu Fir'aun. Nah, ini dikatakan ini. Kenapa baru sekarang kamu mengungkapkan imanmu, menyatakan beriman, percaya pada Allah yang diyakini Bani Israel, Allah yang Esa? Kenapa tidak dulu-dulu? Nah, ini. Sedangkan dulu kamu membuat kerusakan, kamu menindas masyarakat. Nah, ini kritikan Allah kepada Fir'aun. Artinya kritikan ini, taubatmu terlambat. Nah, gitu ya. Sudah tidak bisa diterima lagi. Nah, peristiwa ini sampai sekarang terus diperingati oleh orang Yahudi. Mereka menjadikan terlepasnya Bani Israel dari penindasan Fir'aun sebagai hari kebebasan, dan mereka selalu memperingatinya dengan cara berpuasa. Dalam sejarah kenabian, peristiwa berhasilnya Bani Israel
menyelamatkan diri dari Fir'aun itu terjadi pada tanggal, kalau sekarang disebut 10 Muharram, tanggal 10 Muharram. Maka ada yang mengatakan 10 Muharram itu adalah hari bersejarah. Pertama mengatakan 10 Muharram itu hari berhasilnya Nabi Nuh mendarat setelah apa? Terapung-apung akibat banjir. Mendarat berarti selamat. 10 Muharram juga terlepasnya Bani Israel dari penindasan Fir'aun. 10 Muharram juga berhasil keluarnya Nabi Yunus dari perut ikan. Ada yang kritis, kok bisa ditetapkan 10 Muharram? Padahal kalender 10 Muharram itu baru ditetapkan pada zaman Umar bin Khattab, yaitu sekitar berapa? 7 tahun, 8 tahun setelah Rasulullah wafat. Jadi kalender Hijriah itu yang menetapkan adalah Umar bin Khattab, dan ini terjadi sekitar 8 tahunan setelah Rasulullah wafat. Nah, bagaimana kalau kalender itu baru ditetapkan pada zaman Umar, kok bisa tanggal ini Nabi Nuh, padahal zaman Nabi Nuh belum ada kalender Hijriah. Zaman Nabi Musa belum ada kalender Hijriah. Zaman Nabi Yunus belum ada kalender Hijriah. Bahkan pada zaman Rasulullah SAW belum ada kalender Hijriah. Tapi, nah ini tapi, ketika Rasulullah masih tinggal di Mekah, beliau selalu berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Tanggal 10 itu dalam bahasa Arab Asyaro. Bahasa Arab tanggal atau hitungan itu wahid, isnen, falata, arba'ah, khomsa, sita, sab'a, famaniyah, tis'a, asyaro. Asyaro itu 10. Nah, kemudian karena setiap tanggal 10 Muharram Rasulullah berpuasa, maka kemudian tanggal ini disebut Yaumu Asyura. Nah, mungkin dari Yaumu Asyura ini muncul dalam bahasa kalender daerah bulan Suro. Nah, bulan Suro itu dari kata Asyura yang ke-10. Padahal pada zaman Rasul belum ditetapkan kalender Hijriah. Maka hari itu ditetapkan dengan, kalau Rasul mengatakan ini dengan wahyu Allah, bahwa pada hari itu terjadi peristiwa-peristiwa bersejarah dengan keberhasilan beberapa nabi untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai keselamatan. Selamatnya Nabi Nuh dan orang-orang yang beriman dari banjir besar, selamatnya Bani Israel dari penindasan Fir'aun, selamatnya Nabi Yunus dari keluar perut ikan. Sehingga ini layak disyukuri, dan cara bersyukur menurut Rasulullah adalah dengan melaksanakan puasa sunnah. Nah itu. Nah, ada juga Rasulullah membiasakan diri berpuasa Senin dan Kemis. Kenapa? Rasulullah pernah ditanya, kenapa selalu berpuasa pada hari Senin? Rasul menjawab, Yaumul Isnaini yauma wulidtu fihi. Hari Senin itu adalah hari kelahiranku, dan aku mensyukuri hari kelahiran ini dengan berpuasa.
Nah ini kalau bahasa kita ulang tahun. Jadi Rasulullah selalu ulang tahun tiap hari Senin dengan berpuasa. Maka tuntunan dalam Islam ulang tahun boleh diperingati, tapi tuntunan Rasul adalah dengan cara berpuasa, bukan hura-hura. Nah itu ya. Tapi kita ngikut orang Barat berpuasanya dengan hura-hura. Padahal kalau tuntunan Islam dengan berpuasa. Nah ini termasuk Bani Israel selalu berpuasa setiap tanggal 10 Muharram. Nah, setiap berpuasa itu. Nah ini. Jadi penetapannya bagaimana? Ketika itu memang belum ada kalender Hijriah, tapi ditetapkan hari bahwa semua masyarakat sudah punya perhitungan harinya. Masa Rasul juga ada perhitungan hari, tapi belum seperti kalender Hijriah. Nah ditetapkan demikian ya. Nah ini diperingati. Jadi ketika di Mekah Rasulullah selalu melaksanakan puasa tanggal 10 Muharram. Saat hijrah ke Madinah, beliau melihat orang Yahudi berpuasa pula 10 Muharram. Karena itu Rasul kemudian mengatakan, sekarang puasa kita diubah tanggal 9 dan 10 Muharram, puasa sunnahnya, agar tidak disebut mengikut-ikut Bani Israel. Nah, ini. Jadi kemudian sunnah puasa bulan Muharram itu tanggal 9 dan 10. Jadi Rasul berpuasa itu selalu dalam rangka mensyukuri suatu peristiwa. Ada lagi, setiap bulan Hijriah Rasul mengatakan ada anjuran puasa 3 hari tengah bulan, disebut ayyamul bid. Ayyam itu hari-hari, bid itu putih. Kenapa putih? Karena pada malam 13, 14, 15 itu bulan penuh, bulan purnama, sehingga walaupun malam tapi kondisinya terang, tidak gelap. Nah ini disyukuri, maka dengan puasa ayyamul bid tadi itu ya. Alhamdulillah, satu lagi ya. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Sekarang setelah kamu bertaubat, taubatmu tidak diterima, tapi sebagai balasan taubat tadi Allah mengatakan al yauma, saat ini badanmu yang tenggelam diselamatkan, sedangkan jasad semua pasukan Firaun tenggelam, tidak ada yang muncul. Satu-satunya yang muncul hanya jasad Firaun. Fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Sekarang kami selamatkan jasadmu wahai Firaun, agar jasad ini dapat dijadikan pelajaran bagi orang-orang yang akan datang. Nah, termasuk kita-kita ini kalau berkunjung ke Mesir, di Kairo ada museum nasional. Di museum itu terdapat mumi-mumi Fir'aun banyak sekali. Nah, salah satu mumi yang masih lebih baik, lebih nyata kondisinya adalah mumi Fir'aun yang tenggelam pada zaman Nabi Musa ini. Nah, ini diteliti oleh seorang Prancis ahli bedah namanya Maurice Buchel. Ketika itu dia dengan bangga menyatakan, Fir'aun yang saya teliti ini setelah saya analisis dari Bible, Fir'aun yang tenggelam ini adalah Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa. Kenapa? Ketika ditanya, ditetapkan begitu karena dalam mumi ini terdapat kandungan garam yang lebih banyak ketimbang mumi yang lain. Maka ketika penelitiannya disampaikan pada konferensi internasional, seorang ulama dari Saudi mengatakan hal itu sudah
diungkapkan dalam Quran. Bapak Maurice Bukhel bisa lihat dalam surat Yunus ayat 92. Kaget itu Maurice Bukhel. Kemudian betul dia cari Quran yang ada terjemahnya bahasa Perancis, dibuka halaman surat Yunus 92, maka ketika membaca ayat ini dia langsung beriman. Wah, ternyata Al-Quran sudah mengungkapkan apa yang saya teliti sekarang ini. Padahal ini diwahyukan 15 abad yang lalu, yang saat itu orang belum tahu mumi Fir'aun di mana, karena mumi itu masih dalam piramid, belum dikenal. Piramid itu baru diteliti abad 20. Nah, ini sudah diungkapkan 15 abad sebelumnya. Maka itu ini betul-betul dari Tuhan, informasi dari Allah. Tidak mungkin ini ditulis Muhammad, tidak mungkin dia tahu. Dia sendiri belum tahu, belum pernah ke Mesir, belum tahu ada mumi Fir'aun, belum tahu. Sehingga dari sinilah sisi ilmiah yang telah menyebabkan seorang ahli bedah memeluk Islam. Nah, kemudian beliau menulis banyak buku tentang Islam yang digali dari Al-Quran. Setelah baca Quran, dia tulis dengan bukti-bukti yang ada. Nah, ini Maurice Bukhel. Baik, sampai di sini kita lanjutkan dengan diskusi. Silakan. Ada yang bertanya? Baik, kami persilakan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya dapat langsung disampaikan pertanyaannya di tempat duduk. Ada pertanyaan? Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya di luar tema ya, karena tadi saya lihat jamaah tidak ada yang bertanya, jadi saya mengenai ibadah haji ini, ya. Pak Profesor. Di Indonesia ini ada Haji Plus. Kemudian bagaimana menurut pandangan atau hukum syariat Islam Haji Plus ini? Sedangkan banyak orang yang mau naik haji sampai menunggu puluhan tahun. Apakah Haji Plus ini ada juga di negara lain atau hanya di Indonesia? Mungkin itu untuk sementara pertanyaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali. Haji itu tidak hanya dua, tadi disebutkan haji reguler dan haji plus. Nah, itu kurang lengkap. Ada tiga: haji reguler, haji plus, dan haji furoda. Nah, ini haji reguler ini yang diatur pemerintah, karena yang daftar banyak maka diatur bergiliran sesuai siapa yang paling dulu mendaftar. Kuota masyarakat Indonesia atau Saudi menentukan kuota haji setiap negara adalah 0,001%. Jadi kalau 1 juta itu 1000. Terkait Indonesia 260 juta, mestinya dapat 260.000 per tahun. Tapi kemudian ini terlalu besar, sehingga paling banyak Indonesia itu baru dapat 200.000 sekian.
Itu zaman normal dulu. Nah, yang daftar tiap tahun ternyata lebih dari 200.000. Bahkan sekarang antriannya, ada teman jamaah di sini ya, biasanya jamaah di sini namanya Roy itu, dia daftarkan anaknya masih umur 15 tahun, ternyata antriannya 25 tahun lagi. Nah, kalau daftar dirinya dia bilang, apa mungkin saya masih hidup 25 tahun lagi. Maka yang didaftarkan anaknya 25 tahun dengan aturan pemerintah, dengan biaya yang ditetapkan pemerintah, sehingga kita masyarakat mau nggak mau harus begitu. Nah, ada sebagian masyarakat, saya ingin daftar haji, tapi kalau nunggu 20 tahun apa masih ada umur saya? Nah, ternyata di situ kemudian kasakusuk ada yang memberikan, udah berangkat cepat. Nah, dulu tahun 2015 ke bawah, sekarang daftar tahun ini berangkat. Itu dulu. Saya alhamdulillah sampai hampir tahun sebelum pandemi, setiap tahun ibadah haji dengan sebagai pembimbing, tapi membimbing di travel haji khusus tadi ya. Nah, karena ini cross program ya, artinya lewat jalan yang tidak biasa, ada biaya tambahan. Nah, sekarang atau zaman saya dulu minimal $10.000 minimal. Saat ini daftar, tahun ini berangkat $10.000. $10.000 tinggal di kurs dolar berapa? Sekarang kurs dolar hampir 15. 10.000 berarti minimal $150.000. 150 juta. Sedangkan yang reguler hanya hampir 40 juta. Bedanya jauh. Tapi banyak peminatnya, karena langsung berangkat. Sehingga karena banyak peminat pun sekarang haji khusus antrenya 5 tahun. Masih antre juga sekarang. Maka muncul lagi haji lain, haji furoda. Nah, haji furoda ini sekarang daftar, sekarang berangkat. Nah, ini biayanya sekarang $20.000. Berapa itu? 300 juta paling murah. Kalau maktur itu ada yang istimewa, hampir 450 juta sekali berangkat. Ini kalau untuk reguler bisa untuk 15 orang itu. Ini sekali berangkat, furoda namanya. Jadi ada 3, reguler, haji khusus, dan haji furoda. Nah, kemarin ada furoda dari Indonesia, tapi visanya nggak turun-turun, ya kan? Akhirnya travelnya nyari visa ke tempat lain yang tidak digunakan, berhasil pergi sampai Jeddah. Di imigrasi dilihat, ini Indonesia, dilihat nggak ada nama ini di Indonesia. Telah dilihat lain, oh adanya nama di negara lain, di Singapura atau di Thailand. Tapi karena dia orang Indonesia ditolak, maka suruh pulang. Baru sampai Jeddah suruh pulang, padahal sudah bayar 300 juta lebih. Nah, sekarang bagaimana hukumnya? Ibadah haji, puncak ibadah itu hanya 5 hari. Jadi ibadah yang benar sebenarnya hanya 5 hari, yaitu tanggal 9. Tanggal 9 itu di Arafah, mabit di Arafah. Tanggal 10 Yaumun Nahar. Tanggal 11, 12, 13 hari Tasyrik. Kalau waktu ibadah haji ini harus mabit di Mina. Ini puncaknya hanya 5 hari. Sehingga kalau tadi datang haji furoda, boleh nggak? Selama masih ini sah hajinya.
haji reguler, haji khusus, haji furoda itu hanya sarana untuk sah, diakui, diterima di Saudi. Nah, jadi inilah yang terjadi sekarang karena banyaknya orang yang enggan antre sampai puluhan tahun. Kalau saya sekarang daftar reguler, bisa berangkat nggak? Tanda tanya besar. Usia saya 70 tahun. Kalau harus nunggu 20 tahun, kalaupun bisa berangkat, mungkin saya sudah nggak bisa jalan pakai kursi roda. Usia 90 kan, sudah nggak mungkin. Padahal apalagi sekarang, tahun ini yang ibadah haji dibatasi paling tua 65 tahun, paling tua. Sehingga kalaupun saya mau, duit saya banyak, udah ditolak, nggak bisa, usianya udah lewat. Ada teman saya biasa membimbing, ketemu, gimana? Kemarin berangkat? Aduh, saya ditolak. Kenapa? Usia saya udah lewat. Nah, padahal dia pembimbing hebat. Dulu belajar di Saudi puluhan tahun, sehingga mengenal Saudi itu luar biasa. Sehingga zaman sebelum pandemi itu tiap tahun ibadah haji. Nah, kemarin ketemu, nggak bisa lagi. Kenapa? Usia saya udah lewat dari 65. Nah, tahun ini dibatasi. Maka itu bapak-bapak yang daftar kalau usianya lewat 65 mungkin harapannya kecil gitu ya, karena dibatasi. Nah itu ya, sehingga itulah kenapa Saudi batasi. Mereka ingin yang ibadah haji itu orangnya masih kuat-kuat, karena ibadah haji itu fisik berat. Ternyata banyak juga yang nggak kuat. Diumumkan jamaah Indonesia tahun ini meninggal sekian. Ketika saya lihat, masih kecil. Dulu sampai ratusan, 600 orang meninggal karena tidak dibatasi. Udah sepuh, usia lanjut, tetap ibadah haji, tawaf, pakai kursi roda, pakai kursi roda, badannya udah tidak gesit lagi, tidak kuat lagi. Karena itu Pak Roy itu benar, yang didaftarkan anaknya ketika tiba waktunya nanti dia masih kuat. Nah itu betul juga itu ya. Nah, sehingga kita juga harus ingat, kalau daftar reguler, ingat usianya berapa, kira-kira sekian puluh tahun lagi nanti bisa nggak. Apalagi sekarang jatah harusnya 200, dikurangi separuhnya, makin panjang itu. 2 tahun yang lalu tidak ada haji, aturannya sudah sampai, jadi belum, makin panjang itu. Nah di situ ya. Jadi ibadah haji plus atau furoda tadi adalah untuk menghindari antrean panjang. Karena ini fasilitas istimewa, maka bayarnya pun lebih mahal. Sehingga sekarang seperti tadi saya katakan, yang furoda itu ternyata yang mau banyak, padahal biayanya minimal 300 juta. Kalau yang reguler hanya 40 juta kurang, ini 300, tapi banyak yang mau. Nah begitu ya, jadi tidak masalah. Maaf Pak Ustadz, apakah ini tidak termasuk diskriminasi jadi antara orang yang berduit dengan orang yang tidak berduit? Kan kasihan orang yang tidak berduit harus antri puluhan tahun, sementara orang yang berduit jadi dengan mudahnya bayar sehingga bisa langsung berangkat. Apakah ini diskriminasi dalam Islam atau tidak? Ya, dalam Islam itu yang diungkapkan wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, apa itu? Hijjul baiti manistato'a ilaihi sabila. Hendaknya kita melaksanakan ibadah bila memiliki kemampuan terbatas, reguler, tunggunya lama. Kenapa lama? Karena yang daftar banyak, yang diizinkan sedikit. Kemudian ada potong kompas lebih cepat,
Diskriminasi tidak? Ya diskriminasi tetap. Jangan ibadah haji, kita jalan aja diskriminasi. Lewat tol cepet, tidak ada hambatan, bayar. Lewat bawah gratis, tapi macet. Nah kan itu juga diskriminasi, iya enggak? Nah sama. Jadi apa? Diskriminasi itu selalu ada. Nah, tinggal diskriminasi ini apa? Mendolimi orang atau tidak? Nah, tidak. Ya, termasuk sekarang ini kita lewat jalan tol dengan yang tidak, itu kan diskriminasi. Mau cepat, mau lancar, bayar. Nah, gitu kan. Tapi orang banyak mau. Ya. Buktinya apa? Buktinya malah tol juga ikut macet juga. Nah, terutama kalau pulang-pulang lebaran itu kan semua lewat tol. Nah, bayar. Saya sini Semarang, biasanya dulu saya tempuh 10 jam, tapi dengan tol cuma 5 jam, bahkan ada teman saya 4 jam nyampe. Nah, tapi bayar. Kalau lewat biasa nggak bayar, lama. Kalau lewat tol bayar 400.000 sampai Semarang, lebih cepat. Nah, itu kan ditanya, itu diskriminasi atau tidak itu? Nah, serupa itu kan, gitu Pak ya. Jadi untuk melancarkan. Baik, ada lagi? Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan mengenai bacaan-bacaan sebelum tidur. Apakah cukup dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, ataukah mesti pakai zikir dan sebagainya? Baik, terima kasih. jadi begini ya, dalam tuntunan Islam itu sebelum tidur dianjurkan pertama baca Al-Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, setelah itu Al-Falaq dan An-Nas, ayat kursi. Ini pengantar tidur sambil memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Al-Falaq, An-Nas tadi kan mohon perlindungan. Kemudian setelah itu kita belum bisa tidur, maka pengantar tidur ada baiknya dengan berzikir tadi. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Kalau dalam psikolog ahli jiwa, ketika orang tidak bisa tidur dianjurkan apa? Coba Bapak sebelum tidur hitung 1 sampai 100. 1, 2, 3, 4, konsentrasi hitungan. Nah itu kalau ilmu ahli jiwa. Tapi kalau dalam Islam, ketimbang ngitung angka 1, 2, 3, 4, lebih baik zikir subhanallah walhamdulillah. Nah ini cara mengantarkan seseorang untuk bisa tidur. Jadi kalau dalam ilmu jiwa diantarkan dengan melakukan sesuatu. Ada yang kalau dalam film itu ada dikatakan pasanglah gambar kambing yang banyak, hitung kambing itu, nah, maka akan tertidur nanti karena capek ngitung. Kalau dalam psikolog hitung 1 sampai 100. Nah kalau dalam Islam dengan antarkan tidur dengan berzikir tadi. Nah itu artinya apa? Untuk mengosongkan pikiran, dan kosongnya pikiran itu diisi dengan zikir. Ini lebih utama ketimbang dengan menghitung angka, gitu Pak ya. Gimana? Ya, jadi itu adalah seperti tadi saya katakan, istighfar, kalimat untuk minta ampun. Kalimat minta ampun itu ada 2, 1 pendek, 2 panjang. Kalau 1 pendek apa? Astaghfirullahaladzim. Nah, cukup. Nah. Tapi kalau panjang
Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Bapak pengen mana? Kalau yang mudah, yang pendek? Kalau yang panjang lebih lengkap. Dua-duanya baik. Nah, imam pun juga habis sholat tadi Astaghfirullahaladzim 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 min jami'i dzunub wa atubu ilaihi. Nah, itu imam begitu. Ada yang begitu, ada yang istighfar panjang 3 kali. Nah, itu. Nah, itu bisa juga. Itu kan zikir itu terdiri dari 4: tasbih subhanallah, tahmid walhamdulillah, tahlil wala ilaha illallah, dan takbir wallahu akbar. Nah, ini baik juga. Itu lengkap lagi. Ada tahmid, ada tasbih, ada tahmid, ada tahlil, ada takbir. Tapi kalau la ilaha illallah itu hanya 1, maka yang lebih banyak saya rasa lebih baik. Nah, gitu. Coba ya. Baik. Ya. Baik, alhamdulillah kajian kita pada hari ini. Kita sampaikan terima kasih banyak jazakumullahu khairan kepada narasumber atas ilmu yang telah disampaikan dan pada para jamaah yang telah hadir. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan kami sampaikan kajian ini juga insya Allah dapat kita saksikan ulang melalui kanal YouTube MJBJ TV. Dan mari kita tutup kajian ini dengan sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.